Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan mungkin selamat malam untuk teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah mengenai manajemen project. Jadi, kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen project. Ini adalah pertemuan pertama setelah kita membahas mengenai apa itu manajemen project dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di manajemen project. Jadi, tayangan ini hanya untuk pelengkap dan isinya adalah materi. Sedangkan untuk teknis dan yang lain kita akan bahas secara online. Di tayangan ini, kalian juga bisa belajar atau mengulas lagi atau mempelajari ulang, dan sehingga kalian tidak perlu khawatir ketinggalan materi. Baik, kita mulai. Baik, saat ini adalah chapter 1, yaitu pengenalan mengenai manajemen project. Jadi tujuan dari pembelajaran kita adalah mengartikulasikan kebutuhan yang berkembang untuk manajemen project yang lebih baik, terutama untuk project teknologi informasi atau TI. Tidak hanya TI, jadi bisa juga untuk teknologi sistem informasi ya. Yang berikutnya adalah menjelaskan apa itu project dan memberikan contoh proyek TI dan buat daftar berbagai atribut proyek dan menjelaskan batasan-batasan mengenai manajemen project. Yang ketiga adalah menentukan manajemen proyek dan diskusikan elemen kunci dari kerangka kerja manajemen proyek, termasuk pemangku kepentingan proyek dan bidang pengetahuan manajemen proyek, alat dan teknik umum, dan keberhasilan sebuah proyek. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah mendiskusikan hubungan antara proyek, program, dan manajemen portofolio, dan kontribusi yang diberikan masing-masing untuk kesuksesan dalam organisasi atau perusahaan. Berikutnya adalah meringkas peran manajemen proyek dengan menjelaskan apa yang mereka lakukan, keterampilan apa yang mereka butuhkan, dan nanti ada segitiga bakat dan peluang karir untuk seorang manajemen proyek. Lalu di situ ada mengingat kembali aspek kunci dari profesi manajemen proyek, termasuk komponen penting yang ada dari sejarahnya dan peran organisasi profesional. Mungkin kalian tahu ya, seorang project management itu ada organisasi profesional namanya PMI, Project Management Institute, dan pentingnya sertifikasi dan etika dan kemajuan perangkat lunak manajemen proyek, sehingga di situ ada banyak kalian akan belajar mengenai apa sih profesinya, gimana peluang karirnya, peran karirnya, sertifikasinya seperti apa, seperti itu nanti akan kalian pelajari. Jadi ini pendahuluannya. Banyak orang yang di organisasi saat ini memiliki minat dalam manajemen proyek. Tetapi pada tahun 2017, pengeluaran IT di seluruh dunia itu hanya 3,5 triliun pada tahun 2017. Itu meningkat 2,4% dari pengeluaran tahun 2016. Kalau tahun saat ini 2020, oke, kita ngomong 2019 dulu. 2019 mungkin peningkatannya masih cukup signifikan. Dan tahun 2020 lebih signifikan. Kenapa? Karena ada pandemi yang salah satunya mengharuskan orang untuk bekerja di rumah. Mau nggak mau banyak proyek yang berkaitan dengan IT. Oke, yang berikutnya adalah Project Management Institute PMI melaporkan bahwa jumlah pekerja mencapai hampir 6,66 juta pada tahun 2017. Dan pada tahun 2027, pemberi kerja akan membutuhkan 7,7 juta individu yang bekerja dalam peran yang berorientasi pada manajemen project. Sehingga di sini kelihatan bahwa manajemen project itu masih besar peluangnya dan masih memungkinkan untuk kalian untuk berkarir di manajemen project. Oke, lalu berikutnya apa sih keuntungannya sebuah manajemen project secara formal? Jadi ketika kita mengimplementasikan sebuah manajemen project, kita bisa mengontrol yang lebih luas atas sumber daya keuangan fisik, keuangan kita, dan sumber daya manusia kita. Lalu kita bisa memberikan hubungan dengan pelanggan yang lebih baik. Dengan menggunakan manajemen project, kita juga bisa mengefisienkan waktu pengembangan dan bisa menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas baik manusia kita atau teknis kita dan yang lain. Kualitas juga akan lebih tinggi dan peningkatan keandalannya juga akan lebih tinggi. Dan tentu saja kita karena lebih efisien, kita akan mendapatkan margin keuntungan yang tinggi. Margin itu adalah untung ya, margin keuntungan, untungnya.
Lalu kita bisa berkoordinasi secara internal dengan lebih baik karena ada manajemen project. Dan dampak positif yang lain adalah memenuhi tujuan dari strategik. Dan semangat pekerja akan lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan dan macam-macamnya. Lalu apa yang salah? Nah, proyek TI ini memiliki rekam jejak yang buruk. Kenapa kok buruk? Ya, seperti yang dijelaskan pada bagian nanti what went wrong. Jadi sebuah studi pada tahun 95 pada Standard Choice Studies Group 95 CHAOS menemukan bahwa hanya 16,2% proyek TI yang berhasil. Hanya 16,2 proyek TI yang berhasil dalam memenuhi ruang lingkup, waktu, dan sasaran. Sasaran biaya ya di sini ya. Lebih dari 31% proyek TI dibatalkan sebelum selesai. Jadi sudah berjalan, tetapi sebelum selesai itu dibatalkan atau di stop. Itu cut off namanya ya. Nah, nanti kalau project kalian bisa jadi itu di cut off oleh PO, nah itu akan memungkinkan. Jadi jangan sampai project kalian yang ada di mata kuliah ini menjadi 31% yang memberikan sumbangsih kegagalan dalam proyek TI. Baik, yang berikutnya adalah sebuah studi yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers menemukan bahwa lebih dari separuh dari semua proyek gagal dan hanya 2,5% perusahaan yang secara konsisten memenuhi target mereka untuk tujuan ruang lingkup, waktu dan biaya untuk semua jenis proyek. Nah, itu hanya 2,5%, seperti zakat ya. Baik, lalu kita harus belajar, apa sih proyek itu? Kenapa sih kok banyak yang gagal? Apa kalau gitu kita nggak usah pakai project management aja, Pak, biar nggak gagal? Nah, itu tadi kalau kalian hitung, kita kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Dari 31% yang gagal dan 16,2% yang berhasil, itu yang tercatat dari seluruh proyek TI, jadi totalnya kurang lebih 37% yang menggunakan project management, ya, yang gagal 31%. Jangan kalau persentase adalah 100%, sisanya itu tidak menggunakan manajemen project dan dikatakan gagal. Nah, dari 100%, 31 yang gagal dan 16% yang berhasil karena mengimplementasikan project management. Nanti kita akan belajar apa sih yang membuat itu sebuah keberhasilan. Sebentar, kita akan belajar dulu mengenai apa sih project. Jadi, sebuah project adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Jadi, project itu menciptakan sebuah produk, layanan, atau hasil, atau produk, atau sesuatu yang sifatnya unik. Produk itu bisa jadi dikatakan sebuah aplikasi, software, atau gedung, atau yang lain. Layanan bisa jadi kalian punya proyek untuk menciptakan sebuah pelayanan dalam artian implementasi Siakadu. Nah, Siakadunya proyek, tetapi ketika mengimplementasikan ada di situ ada sosialisasi dan itu dikatakan proyek. Atau kalian PKKMB atau ospek ya, ospek itu sebuah layanan, nggak ada produknya kan, itu adalah layanan. Nah, layanan itu bisa dikatakan sebuah proyek, PKKMB bisa dikatakan sebuah proyek. Sehingga kalian harus membentuk sebuah tim, sekumpulan orang yang mempunyai satu tujuan, satu misi untuk mensukseskan sebuah layanan atau produk atau kegiatan atau activity yang kalian lakukan, gitu ya. Maaf. Yang berikutnya adalah operasi. Operasi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis. Berikutnya adalah proyek akan berakhir ketika tujuannya telah tercapai atau proyek telah dihentikan. Jadi ada dua kemungkinan proyek itu berhenti. Yang pertama, apabila tujuannya tercapai atau di cut off atau dihentikan. Oke ya. Oke, berikutnya ini adalah contoh sebuah proyek. Jadi adalah sebuah tim siswa membuat aplikasi smartphone dan menjualnya secara online. Nah, itu yang kalian lakukan. Berikutnya adalah sebuah perusahaan mengembangkan mobil tanpa pengemudi. Atau sebuah kelompok pemerintah mengembangkan sistem untuk melacak imunisasi anak. Nah, ini juga bentuknya project IT yang berhubungan dengan IT.
Ada lagi, bank global mengakuisisi lembaga keuangan lain dan perlu mengkonsolidasikan sistem dan prosedurnya, mengintegrasikan sistem dan SOP-nya, prosedurnya agar sama dengan induk organisasinya. Karena kan mungkin karena dia membeli sebuah lembaga keuangan baru. Jadi itu menjadi anak perusahaan yang tentunya ketika anak perusahaannya itu sudah bisa berjalan, kalau sudah ada SOP-nya, lah kalau tiba-tiba dibeli dan diganti mungkin akan ada chaos di dalam organisasi yang itu dan bisa jadi malah nggak jalan. Sehingga perlu diintegrasikan prosedur-prosedur apa yang sudah ada dan bisa digabungkan dan bisa diperbaiki seperti itu. Baik, ini adalah contoh project yang berikutnya adalah ada AI, ada Intelligenting, ada IoT kalau sekarang, ada Cloud of Edge, ada Immersive Experience, ada banyak ya. Ini berdasarkan Gartner tahun 2018. Oke, ini adalah media snapshot. Mungkin kalian baca sebentar. Udah ya? Oke. Jadi, sebuah proyek itu memiliki atribut. Apa itu atribut sebuah proyek? Jadi, proyek itu harus memiliki tujuan yang unik. Apapun itu tujuannya. Semua tujuan pasti punya sesuatu keunikan. Kalian misalnya PKKMB pasti punya sesuatu keunikan. Ingin membentuk apa sih pada adik-adik kelas kalian? Nah, lalu yang dikatakan project pasti sifatnya adalah sementara, ada limitasi waktu, ada keterbatasan waktu. Kalau selamanya itu namanya bukan project, gitu ya. Itu kehidupan kalau selamanya. Kehidupan pun juga dibagi-bagi menjadi setiap project. Beberapa project. Kalian punya capaian. Capaian ketika kalian SMA, kalian lulus. Capaian ketika kalian masuk di jenjang S1 apa? Nanti setelah lulus kalian punya capaian apa lah, itu bisa jadi itu menjadikan project untuk diri kalian. Nah, sehingga sudah kelihatan ya pentingnya sebuah manajemen project. Oke. Berikutnya adalah mendorong perubahan dan mengaktifkan penciptaan nilai ya. Dengan adanya project, kalian mesti menginginkan sebuah perubahan dan kalian ingin menciptakan sebuah added value yang bertambah dari kalian. Nggak mungkin kan kalian ketika SMA, kalian hanya bertahan, ya sudah saya hanya seperti ini saja, going the flow atau ngikutin air gitu aja, nggak berubah, nggak ngapa-ngapain. Apakah kalian akan survive? Ya, sehingga kalian butuhkan tantangan, yaitu adalah project itu tadi. Berikutnya, project itu dikembangkan menggunakan elaborasi progresif. Ya, jadi butuh elaborasi atau sumber daya resource yang lain atau butuh sesuatu yang lain, tidak bisa kalian sendirian gitu ya. Berikutnya membutuhkan sumber daya, seringkali dari berbagai bidang. Oke, bayangkan ketika kalian kuliah, apakah kalian hanya bisa kuliah di satu bidang saja? SI saja? Nggak bisa kan? Kalian juga harus mempelajari mengenai agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk mencapai target tujuan kalian. Tujuan kalian apa? Lulus dari kampus. Nah, sehingga sumber daya yang kalian butuhkan bisa jadi butuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lain. Lalu berikutnya harus memiliki pelanggan atau sponsor utama. Pelanggan di sini adalah customer-nya. Siapa customer-nya untuk project kalian? Project kalian, customer-nya adalah diri kalian sendiri. Lalu yang dikatakan sponsor utama siapa? Sponsor utama itu yang mendukung project kalian. Bisa jadi orang tua kalian. Untuk kalian yang membiayai perkuliahan kalian sendiri, ya berarti sponsornya adalah kalian sendiri. Gitu ya. Sponsor proyek biasanya adalah memberikan arahan dan pendanaan untuk proyek tersebut ya, tadi yang seperti saya katakan. Dan sebuah proyek pasti melibatkan ketidakpastian. Bila nggak ada ketidakpastian, itu namanya bukan proyek. Oke ya. Berikutnya, manajer proyek bekerja dengan sponsor proyek dan tim dan orang lain yang terlibat dari satu proyek untuk mencapai tujuan proyeknya. Nah, jadi ketika kalian mengikuti proyek, nah pasti kalian akan bekerja sama. Proyek kalian, si A, Mas A ya, pasti punya pekerjaan dengan Mbak B, gitu ya. Tujuannya sama-sama ingin lulus, tetapi kalian tetap harus bekerja sama dalam proyek dalam proyek. Nah, itu untuk menciptakan sesuatu tujuan proyek yang lebih besar. Seperti itu ya. Baik, ini berikutnya adalah project constraint. Jadi yang tadi saya katakan, project-project itu mempunyai batasan. Batasannya apa? Di situ ada namanya scope goal, cost goal, dan time goal.
Apa itu? Scope goal itu adalah ruang lingkupnya. Tadi dikatakan sebuah project itu memiliki keunikan. Kalian ingin scope yang seperti apa? Ruang lingkupnya seperti apa? Apakah kalau project kita katakan project PKKMB, apakah maba-maba kalian ingin mempunyai ruang lingkup pengenalan hanya UNESA saja, atau FT saja, atau yang lain? Gitu ya. Jadi itu ada ruang lingkupnya, atau hanya jurusan JTIF saja. Berikutnya di situ ada cost goal, berarti kalian ingin mencapai target itu tadi ya, dengan biaya berapa, cost-nya berapa, dan disupport lagi dengan time goal, waktunya kapan, sampai kapan, gitu ya. Dan ketiga hal ini saling berkaitan akan kesuksesan dari sebuah project. Jadi di situ dikatakan successful project management means meeting all three goals, scope, time, and cost, and satisfying the project's sponsor. Dan semua itu harus mendapatkan sebuah kepuasan dari project sponsor. Project sponsornya siapa? Orang tua kalian. Kalian lulus tapi orang tua kalian tidak senang, ya berarti project kalian tidak sukses, gitu ya. Baik, lalu kita akan masuk apa sih project management? Nah, manajemen project adalah sebuah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan sebuah proyek. Ini saya ambil dari PM Book Guide 6 Edition, bukunya cukup tebal yang kemarin saya tunjukkan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya manajemen proyek ini adalah penerapan keilmuan kalian keseluruhan. Mulai dari pengetahuan di semester 1 hingga level tertinggi. Bahkan saya pribadi, untuk mengimplementasikan manajemen proyek, saya tetap harus belajar karena keilmuan manajemen proyek itu seluruhnya harus diimplementasikan. Kita tidak bisa hanya diam saja, oh saya sudah belajar mengenai pemrograman, tidak bisa. Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan kita, keterampilan kita, skill kita, alat-alat yang ada yang kita miliki, teknik kita untuk mensukseskan sebuah project, gitu ya. Lalu manajer proyek berusaha untuk memenuhi ketiga kendala. Tadi ada ya, ruang lingkup proyek, waktu proyek, dan tujuan biaya proyek. Dan juga memfasilitasi seluruh proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan proyek. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada namanya 10 knowledge area, kalau kita sebutkan 10 body of knowledge dari PM Book. Jadi di situ ya, nanti kita akan dalam mata kuliah ini mulai besok, mungkin mulai pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari 10 knowledge area yang harus dimiliki oleh seorang project management. Yang pertama apa? Di situ ada scope management, berarti kita akan memanajemen sebuah ruang lingkup. Berikutnya ada schedule management, bagaimana kita memanage sebuah jadwal, ya, jadwal, kita harus manage sebuah jadwal. Berikutnya kita harus belajar bagaimana memanage sebuah biaya, pembiayaan, cost management. Ya, di situ ada cost management. Lalu di situ juga kalian harus mempelajari mengenai quality management. Gimana sih memanajemen sebuah kualitas dari project? Gimana sih untuk memastikan bahwa project kita berkualitas, gitu ya. Lalu di situ ada resource management. Nah, resource management itu adalah bagian gimana kita memanage sebuah sumber daya yang kita miliki. Bagaimana kita memanage pekerja kita, alat-alat kita, atau bahkan kita kalau menyewa alat, gimana kita memanage itu. Lalu kita akan mempelajari juga mengenai komunikasi. Bagaimana kita harus berkomunikasi terhadap staff kita, pekerja kita, atau bahkan kita harus berkomunikasi dengan stakeholder kita, atau bahkan ke sponsor project kita, project owner kita, gitu ya. Komunikasi yang buruk itu akan membuat sebuah kegagalan dari project. Jangan sampai mungkin kalian marah-marah ke project owner atau sponsor proyek. Pasti secara nggak langsung akan menimbulkan kesan bahwa Anda tidak niat. Sehingga project owner dapat meng-cancel atau meng-cut off dari project kalian, gitu ya. Yang berikutnya adalah risk management atau memanajemen sebuah resiko yang ada terhadap project. Resiko mungkin akan ada dua, resiko negatif dan resiko positif. Dua-duanya harus kalian manajemen.
Apa itu resiko? Resiko nanti kalian akan mempelajari di mata kuliah manajemen resiko dan akan lebih detail gitu ya. Dan nanti gimana kalian memanage sebuah resiko negatif dan resiko positif. Resiko negatif itu apa? Resiko negatif itu yang sifatnya adalah kegagalan, yang sifatnya adalah tidak diinginkan. Kalau resiko positif adalah resiko yang sifatnya menguntungkan. Oke. Lalu di situ kita kan juga mempelajari mengenai procurement atau pengadaan. Seperti kita tahu, project pasti ada sesuatu yang kita butuhkan atau kita beli. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai procurement. Berikutnya yang terakhir adalah stakeholder management. Stakeholder management berarti kita harus memanage sebuah stakeholder kita. Stakeholder kita tahu adalah resource-nya apa, manajemen proyeknya siapa, PO-nya siapa, pekerjanya siapa, semua yang berhubungan dengan proyek. Nah, kita akan manage itu, sehingga itu dinamakan sebuah garis besar namanya Project Integration Management. Dan di situ ada tools and tekniknya. Nanti kalian akan menggunakan teknik secara IT ya, kalian bisa menggunakan Trello, bisa menggunakan Jira, toolsnya bisa kalian menggunakan tadi, Jira atau Trello atau yang lain, atau bisa jadi kalian menggunakan manajemen project, MS Project dari Microsoft. Nah, itu nanti akan membuat sebuah manajemen sebuah project gitu ya. Oke, ini adalah project stakeholders. Tadi dikatakan stakeholdernya siapa saja sih? Stakeholder itu adalah orang-orang yang terlibat atau terpengaruh oleh aktivitas sebuah proyek. Siapa saja stakeholdernya? Stakeholder itu adalah sponsor proyek, tadi penyumbang dananya. Bisa juga bank atau lembaga keuangan bila kalian membutuhkan asupan biaya dahulu. Berikutnya adalah manajer proyek. Manajer proyek adalah bagian dari stakeholder. Sehingga kalian harus bekerja sama dengan yang lain. Ada lagi yang namanya tim proyek. Bisa jadi pekerja kalian, timnya. Bisa jadi staf pendukungnya. Bisa jadi tripartit yang lain. Atau pemasoknya. Atau bisa jadi lawan proyek kalian. Itu adalah bagian dari stakeholder. Kenapa kok lawan proyek bagian dari stakeholder? Iya, kita harus tahu. Misal kalian ada sebuah proyek membangun sebuah menara kembar. Nah, tidak akan mungkin kalian akan mendapatkan dua-duanya. Jadi bisa di proyek owner pasti akan jangan diserahkan ke satu pihak, tapi harus di pihak lain. Kenapa? Untuk memotivasi. Yang satunya ada di lantai 6, satunya masih lantai 3. Yang lantai 3 termotivasi hingga bikin lantai 9. Yang 6 masih santai-santai, merasa sudah unggul, oh ternyata yang 11 sudah 9, berarti akan semakin meningkat lah. Itu adalah bagian dari stakeholdernya. Jadi kalian dibutuhkan seperti itu. Paham ya? Sekali lagi kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa mengirimkan WA atau melalui grup yang kita miliki. Oke, berikutnya kita masuki manajemen project knowledge area yang ada 10 tadi. Jadi bidang pengetahuan menggambarkan kompetensi utama yang harus dikembangkan oleh manajer proyek. Sehingga manajer proyek harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di semua bidang, ada 10 bidang tadi. Misalnya mulai dari ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko pengadaan, stakeholder, dan mengintegrasikan proyek. Lalu, teks ini juga mencakup seluruh bab tentang bidang pengetahuan. Jadi di bab ini atau di pengetahuan atau di chapter-chapter berikutnya, isinya adalah pengetahuan pada setiap bidang. Oke, ini adalah proyek manajemen tools and technique. Jadi, alat dan teknik manajemen proyek membantu manajer proyek dan tim dalam berbagai aspek manajemen proyek. Beberapa spesifik proyek misalnya, project charter atau piagam proyek, pernyataan ruang lingkup, itu bisa jadi kontrak, ada lagi WBS. WBS itu saya lupa pengertiannya, tapi di situnya adalah ruang lingkupnya. Jadi di situ ada ruang lingkupnya, kalian akan pecah menjadi kecil-kecil. Sehingga kita bisa memonitor lebih detail. Oh, target A itu dipecah menjadi C, D, E, F. Nah, C itu targetnya berapa hari, D berapa hari, itu kita akan detail sehingga memudahkan kita dalam memantau. Oke. Oh, maaf. Oke. Oke. Lalu yang berikutnya adalah perkiraan biaya. Oh, maaf. Bagian grant atau grant chart tadi
Terus ada juga diagram jaringan, analisis jalur kritis, patch analisis. Nanti kalian bisa mengetahui, oh jalur-jalur yang cukup signifikan untuk kesuksesan proyek yang mana. Misalnya kalian memiliki sebuah proyek mengenai aplikasi, yang lebih kritis yang mana, berarti programnya harus jadi dulu, atau database-nya harus jadi dulu, ya seperti itu. Terus ada juga penjadwalan rantai kritis, jadi waktunya kapan. Sebagai seorang pimpinan proyek, kalian harus tahu, oh karena ini utamanya, jadi kalian harus memfokuskan pada bagian ini, ya gitu. Lalu ada perkiraan biaya dan manajemen nilai yang diperoleh. Jadi kalian bisa melihat lagi di tabel tabel I satu-satu untuk melihat lebih banyak. Oke, jadi kita akan menggunakan PM Book Guide versi 6. Nah, di situ akan mencantumkan alat dan teknik berdasarkan tujuannya. Ada pengumpulan data, analisis data, representasi data, pengambilan keputusan, komunikasi, keterampilan interpersonal tim, dan tidak dikelompokkan. Nah, jadi kalian harus memiliki ini di awal, ya. Lalu ada lagi, ini what went right. Apa yang benar, what went right. Nah, itu di COS Standard Group menunjukkan bahwa peningkatan statistik proyek TI, jumlah proyek yang berhasil 29% pada tahun 2015. Tadi di awal tahun berapa ya? 62% dari proyek kecil berhasil, ya, 62%. 6% dari proyek yang besar, 9 dari yang sedang, dan 9 dari sedang, dan 21% dari ukuran sedang. Ini sedangnya ada 2 kalau gitu. 31 dari jumlah proyek tangkas berhasil dibandingkan dengan 11 proyek air terjun. Nah, ini tangkas itu mungkin pembangunan gedung gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk mendefinisikan keberhasilan proyek, yaitu pertama, proyek memenuhi ruang lingkup, waktu, dan biaya. Intinya itu dulu. Proyek itu harus memenuhi ruang lingkupnya, memenuhi waktunya, dan memenuhi biayanya. Oke, jadi sebagai seorang PO, saya akan menagih ke kalian bahwa ruang lingkupnya harus sesuai, waktunya harus tepat, dan biayanya harus cukup, gitu ya. Jadi nanti kalian tugas itu. Berikutnya adalah proyek memuaskan pelanggan atau sponsor. Ketika saya puas dengan hasil kerja kalian dan tidak banyak error, tidak banyak macam-macam, bisa jadi kepuasan, bisa jadi desainnya, strukturnya, komunikasi kalian, banyak hal tadi yang procurement, dari resiko itu semua aman, itu adalah contoh dari kepuasan dari pelanggan atau sponsor. Lalu hasil proyek memenuhi tujuan utamanya, tujuannya harus bisa digunakan, seperti menghasilkan atau menyimpan sejumlah uang atau memberikan laba atas investasi atau yang lainnya. Yang penting proyeknya itu berhasil untuk memenuhi tujuan yang uniknya, oke? Karena setiap proyek memiliki tujuan yang unik. Oke, ini faktor kesuksesan dari sebuah proyek. Ini ada poinnya di situ. Jadi di situ ada executive sponsorship 15%, emotional, user involvement, optimization, skill, agile, modest execution, project management expertise, clear business objektifnya, seperti itu, ada datanya. 3 alasan teratas mengapa proyek teknologi federal berhasil. 1. Pendanaan yang memadai. 2. Keahlian staf. Dan ketiga adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi 3 hal utama ini adalah sukses faktor ya. Yang penting ada pendanaannya lancar, itu pasti proyeknya sesuai. Tapi ingat, pendanaan lancar kalian harus sertai dengan waktu dan lingkup yang sesuai. Jangan sampai waktu dan dananya lancar tapi kalian molor terus gitu ya. Bisa jadi project owner yang rugi karena uangnya terkuras, bakar uang terus gitu ya. Yang berikutnya adalah keahlian staff. Jadi ketika kalian memilih sebuah staff atau melibatkan tim proyek, kalian harus sadar keahliannya mereka apa sih? Mampu nggak mereka bekerja sama seperti itu? Dan yang penting adalah keterlibatan dari semua pemangku proyek. Baik. Berikutnya ini adalah proyek sukses berikutnya adalah temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang unggul dalam kemampuan pengiriman proyek, mereka menggunakan kotak alat terintegrasi, tumbuhkan kepemimpinan proyek, kembangkan proses pengiriman proyek yang efisien,
ukur kesehatan project menggunakan metrik. Nanti ada, kalian akan pelajari di quality management. Jadi nanti ada S-curve, ada patch analysis, dan macam-macamnya, seperti itu. Ini kita akan mempelajari secara bertahap. Terus seperti kepuasan pelanggan atau laba atas investasinya. Berikutnya adalah program dan project portfolio management. Jadi sekitar 2/4 dari produk domestik bruto dunia dihabiskan untuk project. Jadi seluruh di seluruh dunia ini 1/4 dari produk domestiknya itu adalah project. Pembangunan jembatan, pembangunan gedung itu adalah bagian dari project. Nggak mungkin kan kalian menciptakan produk bukan project, pasti itu adalah project kalian. Jadi dua konsep penting yang membantu proyek memenuhi tujuan perusahaan adalah penggunaan program dan manajemen portofolio proyek. Ketika kalian mempunyai portofolio proyek yang baik, kalian bisa mencantumkan itu dalam CV kalian dan bisa memberikan benefit atau added value kepada diri kalian, gitu ya. Lalu di situ ada yang dikatakan program. Apa sih program? Jadi program adalah sebuah kelompok proyek yang terkait dan dikelola secara terkoordinasi untuk mendapatkan manfaat dan kendali yang tidak tersedia dari pengelolaannya secara individu. Ini ada pengertian dari PM Book edisi ke-6 ya. Saya ada buku bahasa Indonesianya, mungkin di ruang baca juga ada, atau kalian bisa pinjam ke Sekjur. Gitu ya. Contoh program umum di bidang TI meliputi infrastruktur, pengembangan aplikasi, dan dukungan pengguna. Lalu ada seorang manajer program memberikan kepemimpinan agar arahan bagi manajer proyek menuju proyek dalam program. Jadi terprogram secara benar. Baik, ini berikutnya adalah portofolio management. Sebagai bagian dari manajemen portofolio proyek, organisasi mengelompokkan dan mengelola proyek dan program sebagai portofolio investasi yang berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Manajemen portofolio membantu organisasi membuat keputusan investasi yang bijaksana dan membantu memilih dan menganalisis proyek dari perspektif strategi. Dan ini adalah sisi manajerial, sehingga nanti ketika kalian sudah memiliki banyak portofolio, ketika ada banyak PM gitu, banyak project management atau project manager, kalian akan memiliki sub kekhususan tertentu. Oh, si A kekhususan tentang migas. Oh, si B kekhususan tentang layanan, si C tentang enterprise, si D tentang aplikasi. Nah, itu nanti ketika portofolio itu terkumpul kan, ini nanti akan terkontribusi, proyek-proyek itu akan dikontribusikan diarahkan sesuai dengan keahlian kalian. Sehingga organisasi bisa memutuskan investasi yang paling efektif dan bijaksana seperti apa. Nggak mungkin kan kalau aplikasi diserahkan ke PM yang ahlinya bikin jembatan, nah, seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui, seorang PMI atau project management yang tersertifikat, project manager yang tersertifikat itu tidak harus punya satu skill. Kalian bisa memiliki banyak skill. Misal, kalian ahli di bidang aplikasi, tetapi tidak mungkin kan kalian mampu untuk membuat sebuah layanan. Kenapa? Karena kalian fokus dari sertifikasinya adalah mensertifikasikan kemampuan kalian berdasarkan standar yang ada. Jadi kalau seorang PM itu tidak menggunakan intuisinya, tidak menggunakan apa yang ada di pengalamannya, tetapi menggunakan skill atau memang petunjuk teknis yang sudah dipahami. Tidak bisa melihat, oh dulu itu kayak gini, tidak bisa. Kita harus fokus, oh bila terjadi masalah seperti ini yang harus dilakukan adalah ini. Jadi ada guidance-nya, ada manual book-nya, namanya PM book itu tadi. Jadi saya misalnya ahli di pemrograman, bisa jadi kelak di migas, bisa. Yang penting bagaimana saya memimpin sebuah tim dan memilih sebuah tim. Ketika saya sebagai PM hanya bagian mengkoordinasi dan saya ingin memilih tim yang paling hebat, ya tidak masalah. Yang penting proyeknya terselesaikan, gitu ya. Yang berikutnya adalah masih portofolio. Sebagai bahan dari manajemen portofolio proyek, organisasi ini sudah ya. Oh sorry. Ini project portfolio management ya.
Jadi di situ ada dua, strategic goals sama tactical goals. Project portfolio management itu adalah are we working on the right project, atau are we investing on the right area, atau do we have a right resource to be competitive, lah itu ya. Jadi kita bisa nggak memilih resource yang benar, apakah kita sudah berinvestasi yang benar, apakah kita bekerja pada project yang benar. Itu adalah bagian dari portfolio management. Project portfolio itu bagian strategik, bagian manajerial, strategic goal-nya. Tetapi kalau bagian project management, itu yang bagian bawah, are we carrying out project well, apakah kita membawa project ini dengan baik, are project time on budget, apakah project kita sesuai dengan waktunya dan sesuai budget, dan do project stakeholders know what they be doing, gitu ya. Apakah project stakeholder tahu apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu yang ada ranah pada pikiran kita, ada seorang project management pada tactical goals-nya, gitu ya. Ini adalah best practice, silakan dibaca dahulu. Oke. Ini adalah organization project management, manajemen proyek organisasi. Kerangka kerja di mana portofolio, program, dan manajemen proyek diintegrasikan dengan penguat organisasi untuk mencapai tujuan strategik. Oke. Jadi ini overall project kategoris itu kita ada marketing, ada HR, ada material, dan ada IT-nya. Lah di situ kita peran serta kita. IT itu masuk ke risk, value, dan timing. IT project portfolio kategoris ada venture, ada growth, sama core. Ketika kita masuki core, berarti kita adalah menjalankan run the bisnisnya. Kita masukin growth, jadi kita bagaimana meningkatkan bisnisnya. Kalau venture ada transform the business, kita merubah merubah bisnisnya. Nah, di situ ada discretionary cost, tadi ada juga non discretionary cost. Gitu. Itu ya. Oke, saya ulang, mungkin kalian bingung. Jadi IT, kalau project IT itu ada 3 bagian, ada venture, growth tadi ya. Kalau core, project kita itu adalah menjalankan bisnis, contohnya pembuatan aplikasi gitu ya, pembuatan Android-nya. Nah, kalau growth berarti kita harus mengembangkan menjadi lebih baik, meningkatkan, kita mengimplementasikan ERP gitu ya, atau yang lain, atau meningkatkan IT security-nya. Terus kalau venture ada transform the business, bisa jadi kita merubah proses bisnis yang dulu manual menjadi sifatnya automatic, auto online, menggunakan sistem secara keseluruhan gitu. Oke, the role of project manager. Project manager mempunyai role ya. Project manager harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan stakeholder dalam satu proyek, terutama sponsor dan tim proyek. Jangan sampai kalian mengabaikan peran serta sponsor dan tim proyek kalian. Seperti yang saya jelaskan kemarin, seorang PM bisa jadi itu akan di cut off atau diberhentikan oleh PO atau sponsor. Bisa juga dia diberhentikan oleh atau didemo oleh tim proyeknya. Jadi kalian harus punya sisi kepemimpinan yang luar biasa. Mereka juga akan lebih efektif jika mereka terbiasa dengan 10 bidang pengetahuan, 10 body knowledge tadi, dan berbagai alat dan teknik yang terkait dengan manajemen proyek. Berikutnya adalah job deskripsinya. Deskripsi proses kerjaannya cukup bervariasi, tetapi sebagian besar mencakup tanggung jawab seperti perencanaan, penjadwalan, koordinasi, dan bekerja dengan orang-orang yang mencapai tujuan proyek. Seorang PM tidak perlu bisa ngoding. Seorang PM hanya cukup melakukan penjadwalan, perencanaan, koordinasi dengan baik. Yang penting dia bisa memberikan keputusan yang tepat bahwa si A harus ngapain, si B harus ngapain, seperti itu. Tidak harus bisa memalu, membuat jembatan, membuat semen, tidak perlu. Yang penting dia bisa membuat perencanaan dan penjadwalan, memastikan jadwalnya tepat dan melakukan koordinasi, dan bekerja dengan orang-orang yang tepat untuk mencapai tujuan proyek, gitu ya. Manajemen proyek adalah keterampilan yang dibutuhkan di setiap bidang TI. Jadi mulai dari administrator basis data hingga spesialis jaringan hingga dokumenter ya, penulis teknis itu dokumenter. Ini adalah saran untuk young professional, jadi kalian bisa baca.
Oke, next ya. Kalau itu kalian pause, kalian baca. Berikutnya adalah suggestion skill for project manager. Nah, ini adalah satu, the project management body of knowledge stands. Body of knowledge-nya tadi kalian harus kuasai semua. Yang berikutnya adalah application area knowledge, standard, and regulation. Pengetahuan mengenai bidang project kalian. Lalu kalian harus mengetahui standar-standar di bidangnya itu. Misalnya kalian bekerja di bidang jembatan, kalian harus tahu standar-standar untuk jembatan yang baik seperti apa. Lalu kalian harus tahu juga regulasinya seperti apa. Lalu berikutnya kalian harus mengetahui project environment knowledge, environment-nya seperti apa. Lalu kalian harus tahu general management knowledge and skill, soft skill or human relation skill. Baik, berikutnya adalah suggestion skill for project manager. Jadi ada 6 ciri seorang PM yang sangat efektif. Jadi yang pertama adalah menjadi mitra strategis. Berikutnya adalah dorong dan kenali kontribusi yang berharga. Menghormati dan motivasi pemangku kepentingan. Kalian harus menghormati yang pastinya. Sepenuhnya menjadi bagian dari kesuksesan. Kalian harus menjadi seorang yang percaya bahwa kalian adalah bagian dari kesuksesan dari sebuah project. Menekankan integritas dan akuntabilitas ini wajib, karena kalian adalah seorang pemimpin dari project. Kalian harus punya integritas yang baik dan akuntabilitas yang cukup baik. Dan kalian bekerja di ranah yang abu-abu dan mampu menangani ambiguitas. Jadi kalian bekerja di sebuah ketidakpastian, tetapi kalian harus bisa memberikan sebuah jawaban terhadap sebuah ambiguitas, tidak jelasan, gitu ya. Oke, ini adalah PMA Talent Triangles. Jadi seorang PM itu ada triangles-nya, talent triangles-nya. Yang pertama adalah technical project management skill, strategic and business management skill, leadership skill. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Secara sisi teknikal kalian mampu, strategic dan bisnis kalian mampu, dan yang penting adalah kalian memiliki jiwa leadership. Seorang PM memiliki jiwa leadership dan ada banyak stylenya. Leadership itu bisa jadi laser fire, itu yang santai, jalan terus tapi tetap fokus gitu ya. Ada juga yang transaksional, sedikit-dikit berhitung atau fokus pada anggaran biaya. Ada yang servant leader. Servant leader itu suka mengayomi timnya, ayo makan, ayo kemana, tetapi tetap fokus pada pekerjaan. Ada juga yang transformasional, jadi sifatnya ingin berinovasi, visioner gitu ya, atau yang sifatnya karismatik, mempunyai wibawa, dia jaga attitude-nya macam-macam. Dan ada juga yang interaksional, dia suka berinteraksi, pengen tahu seluruhnya, pengen terjun ke bawah ke staff atau ke timnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah karir di IT project. Jadi ini kalian baca sendiri, ada 10 keterampilan teknologi terkini. Itu. Berikutnya ini yang karir di IT project manager yang lagi tren. Ada 1 sampai 10, silakan dibaca. Dan project management profesional itu sangat pesat ya, dan sangat membantu untuk memahami sejarah lapangan, peran masyarakat profesional seperti PMI, dan tumbuhnya perangkat lunak untuk manajemen project. Jadi ini sejarahnya dari manajemen project. Ini adalah yang nanti disebut Gantt chart ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada sebuah scope. Nah, di sini kan kalian pecah-pecah menjadi lebih kecil-kecil. Lebih kecil-kecil lagi dari situ, sehingga kalian bisa melihat ini timetable-nya. Dan di sini siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti seorang PM harus selalu memantau ini. Jangan sampai ini over budget, nanti budgetnya juga ada kelihatan. Over budget, nggak on time, dan siapa yang harus bertanggung jawabnya akan kelihatan. Dan siapa resource-resource yang yang warna merah itu ya, siapa resource yang digunakan itu akan kelihatan. Ini adalah sejarah lagi. Ini juga sejarah global isunya. Oke, ini adalah pengenalan mengenai PMI. PMI itu adalah Project Management Institute. Itu yang menaungi seorang project management yang setelah memiliki sertifikat. Di Indonesia ada, di Surabaya juga ada. Saya memiliki sudah member di PMI, dan saya kebetulan menjadi
board-nya, salah satu board di Surabaya. Jadi mengurusin organisasinya juga. Di situ itu ya jelas ya. Kalian tinggal membaca. Di situ adalah program penelitian sertifikasi proyek harus terus berkembang. Nah, kalau kalian sebagai mahasiswa, kalian bisa join di sini. Oh, sorry. Nah, di sini PMI Student Membership. Jadi student dapat juga join di apa namanya? Di PMI dengan biayanya nanti akan berkurang dan kalian mendapatkan Certificate Associate in Project Management, CAPM namanya. Jadi atau disebut junior PMI, junior PMP sorry. Nah, itu nanti kalian bisa cari di websitenya ya. Nah, apa sih sertifikat PMP itu? Jadi PMP memberikan sertifikat kepada project management profesional. PMP mendokumentasikan pengalaman proyek, ini proyek portofolio kalian. Jadi setuju untuk mengikuti kode etik dan lulus ujian PMP, sehingga PMI ini sebagai naungan dari project management, sehingga ada orang yang membutuhkan seorang PMI, nanti dia cukup ambil di situ, jadi kayak apa job talent gitu ya. Oh butuh bikin jembatan, oke saya bisa merekomendasikan si A, si B, si C. Oh bikin aplikasi bisa merekomendasikan si Z, X, Y, ya, kayak gitu. Nah situ, tapi syaratnya kalian harus selalu mendokumentasikan proyek kalian dan mengikuti kode etik dan pastinya lulus PMP ya. Jumlah orang yang mendapatkan sertifikat PMP semakin hari semakin meningkat. Ini growth-nya, peningkatannya ya. Lalu ini ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh PMP. Etika itu sebenarnya tidak mengikat, adalah sebuah prinsip yang memandu pengambilan keputusan kita berdasarkan nilai-nilai pribadi tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kalian harus benar-benar fokus, tidak boleh mengikuti intuisi atau pengalaman. Kalian harus mengikuti standar yang ada. Jadi manajemen proyek selalu menghadapi dilema etika. Jadi ini semua proyek pasti ada ya. Kita nanti ada yang macam-macam lah. Nanti kalian akan tahu sendiri. Untuk mendapatkan PMP, pelamar harus menyetujui kode etik dan perilaku profesional. Dan ketika ujian PMP akan ada beberapa pertanyaan mengenai tanggung jawab profesional dan termasuk etika dalam menjalankan PMP. Ini ada beberapa ada beberapa software yang bisa digunakan, ada ratusan produk berbeda dan biasanya ada kategori ya, ada kelas atas, kelas menengah, ada kelas tinggi, kelas mahal ya, itu biayanya. Itu bergantung biaya biasanya. Dan ada juga yang beberapa gratis atau open source kalian bisa gunakan. Oke. Berikut ini adalah proyek hasil dari chapter kita hari ini dan mungkin akhir dari pertemuan kita. Dan terima kasih. Sekali lagi ini adalah akhir. Jika kalian ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di WA group atau di WA saya pribadi atau di email. Nanti kita akan bahas bersama dan mungkin kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.